Secara bergantian dengan 10 peserta masing-masing. Yang saya hormati, mungkin sebagian sudah pernah melaksanakan ini, uji kemahiran berbahasa Indonesia, sebagian belum ya, belum tahu. Ini kebanyakan sudah tahu atau belum ya? Ya, tapi kalau sudah tahu, kita coba menyimak bersama-sama. Kalau belum, kita ikuti bersama-sama tentang uji kemahiran berbahasa Indonesia. Mungkin ada yang masih awam ya tentang UKBI. Apa itu UKBI? Itu sejenis makanan apa ya? Uji kemahiran UKBI adalah semacam uji kemahiran. Jadi uji kemahiran dalam TOEFL, kalau di dalam bahasa Indonesia ini ada yang namanya uji kemahiran berbahasa Indonesia atau disingkat atau dikenal dengan UKBI. UKBI adalah tes standar bagi penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing, untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia secara tulis dan lisan yang meliputi kemahiran mendengarkan, kemahiran membaca, kemahiran menulis, dan kemahiran berbicara, serta kemahiran dalam merespon kaidah bahasa Indonesia. Jadi UKBI ini adalah instrumen yang sahih dan andal untuk mengukur kemahiran penutur berbahasa Indonesia yang mencakupi aspek kemahiran pada jenjang kemahiran rendah hingga yang tertinggi. UKBI sebagai alat ukur tentunya setiap langkah yang kita lakukan adalah ada landasan hukumnya. Demikian juga untuk UKBI, itu landasan hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Diturunkan lagi PP Nomor 514 tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian ada PP Nomor 82 tentang tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas PNBP. Kemudian ada Permendikbud Nomor 70 tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi semua ini dalam rangka untuk melindungi sebagai landasan hukum UKBI. Perlu diketahui Bapak Ibu, jadi sebuah bangsa atau bahasa yang besar itu sebuah bahasa disebut modern kalau dia memiliki 3 syarat. Pertama, ada tata bahasanya, ada kamusnya, dan yang ketiga adalah ada alat ujinya. Bahasa Indonesia ini termasuk bahasa yang modern, bahasa yang besar karena ini ada alat ujinya. Maka itu kita kembali. Bapak Ibu yang saya hormati,
perjalanan UKB ini memang sudah lama, dimulai dari Kongres Bahasa Indonesia kelima tahun 1998. Kita ketahui bersama bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekaligus bahasa resmi kenegaraan. Bahasa nasional itu yang mempersatukan suku bangsa sebagai alat komunikasi daerah. Bahasa resmi kenegaraan adalah bahasa yang dipakai untuk sebagai resmi kenegaraan, kemudian sarana ilmu pengetahuan. Karena itu tidak salah kalau kita harus menciptakan semacam alat ujinya, namanya alat uji UKBI ini. Dimulai gagasannya tahun 1998, kemudian akhirnya setelah kita susun ujinya, kemudian kita uji cobakan, kemudian akhirnya hak cipta UKBI itu ada, tapi ini masih berbasis kertas. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian kita coba UKBI dengan berbasis daring. Perkembangan teknologi kemudian yang menyebabkan ini harus dilakukan dengan daring. Seperti saat ini karena kondisi pandemi, kita juga melakukan UKBI berbasis daring. Banyak kendala yang dihadapi terutama ketika ujian berbasis kertas. Antara lain kita tidak bisa menyelenggarakan secara bersama-sama UKBI itu yang terpusat misalnya dari Jakarta, kemudian masalah kerahasiaan dan sebagainya. Dengan UKBI daring ini kita bisa melaksanakan secara serempak dengan alat ukur yang berbeda tergantung dari karakternya, ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian untuk UKBI sendiri ada sebagai alat uji, ada pembakuan soal-soalnya, yaitu pertama mulai dari kita adakan inventarisasi soal, kemudian kita susun soalnya, kemudian ada sidang pembakuan, ada validasi empirisnya, yaitu kita lakukan uji coba, kemudian ada penyelarasan dan pengataan, dan terakhir menjadi bank soal. Itu yang akan kita uji cobakan itu. Kemudian apa peran UKBI? Seperti yang tadi saya bilang, yang pertama-tama kita lakukan adalah pemartabatan bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia kita martabatkan? Nah, ternyata usia bahasa Indonesia yang sudah sekian lama ini ternyata oleh masyarakat kita sendiri itu masih belum bisa dikatakan bermartabat. Apa buktinya? Kita lihat fenomena di jalan-jalan, di ruang publik, banyak yang suka memakai bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Ini merupakan tugas kita semua dalam memartabatkan bahasa Indonesia. Kalau tidak kita siapa lagi? Nah, dalam rangka pemartabatan bahasa Indonesia perlu kita kesetaraan bahasa Indonesia dengan bahasa besar di dunia. Bahasa Indonesia ini ada namanya BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Itu sudah ada 64 negara yang melaksanakan BIPA, yang membuka BIPA di 64 negara. Bahasa Indonesia sudah digunakan di 64 negara itu, jadi harus ada alat ujinya. Nah, bahasa Indonesia juga kita kembangkan itu dalam rangka meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia dalam beragam bidang ilmu. Perkembangan teknologi dan informasi demikian pesat. Itu kadang-kadang kita atau padankan istilah asing yang itu dalam kita mencari padanannya itu kalau ada dalam bahasa daerah kita coba ungkap gitu bahasa daerah itu.
bahasa Indonesia terus berkembang. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu dari bahasa daerah itu sendiri. Akhirnya tujuan kita adalah peningkatan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Kita berharap dengan adanya uji kemahiran bahasa Indonesia, kita harap dengan adanya pemartabatan bahasa Indonesia ini bisa meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Tentunya ini memperkuat langkah penginternasyonalan bahasa Indonesia, akhirnya bisa memartabatkan bahasa Indonesia sebagai identitas negara kita. Yang saya hormati, salah satu peserta uji untuk kali ini adalah para pejabat negara, pejabat publik, pelajar, dosen, CPNS, TNI, Polri, WNA, dan TKA, peneliti, dan sebagainya. Mengapa ini penting? Seorang pejabat negara adalah figur yang penting, figur contoh yang patut diteladani dalam berbahasa. Bagaimana seorang pejabat memberi contoh kalau berbahasanya tidak benar atau akan ditiru masyarakat. Demikian juga pejabat publik, dosen, kemudian wartawan dan redaktur, karena wartawan redaktur inilah ujung tombak kita dalam memartabatkan bahasa Indonesia. Kita mengenal bahwa itu kadang-kadang dari televisi, dari surat kabar dan sebagainya. Kita juga sasaran peserta UKBI kita, mahasiswa, pelajar, guru itu juga menjadi target dari peserta UKBI agar mereka lebih berstandar dalam penggunaan bahasa Indonesia. Layanan pengujian UKBI itu yang pertama kita lakukan adalah UKBI berbasis kertas. Ya. Ini sudah lama kita lakukan mulai awal sampai sekarang juga masih ada. Kemudian yang kedua UKBI berbasis komputer. Jadi kita ditanamkan UKBI itu di dalam komputer, kemudian kita ujikan. Cuma belum bersifat daring, belum menggunakan internet. Dan yang ketiga UKBI berbasis internet. Jadi ini yang akan kita uji cobakan besok. Jadi UKBI berbasis internet. Jadi pusatnya ada di Jakarta yang mengendalikan. Kita di sini hanya membantu untuk memfasilitasi peserta, kemudian supaya ujian itu, uji coba nanti bisa berjalan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, materi UKBI ini, uji kemahiran berbahasa Indonesia ini ada 5 seksi. Yang pertama seksi mendengarkan, kemudian seksi 2 merespon kaidah, seksi ketiga membaca, seksi keempat menulis, seksi kelima berbicara. Dalam uji coba nanti mungkin hanya 3 seksi yang digunakan, seksi mendengarkan, seksi merespon kaidah, dan seksi membaca. Tapi Balai Bahasa Kalimantan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan itu bersedia menerima kalau Bapak Ibu ingin tes UKBI sampai seksi kelima. Kami juga menyiapkan. Sebagai gambaran, ini materi UKBI. Seksi pertama mendengarkan itu ada 40 butir soal, dikerjakan dalam 30 menit. Ini isinya wacana lisan dalam bentuk 4 dialog dan 4 monolog. Setiap dialog dan monolog terdiri atas 5 butir soal. Kemudian yang kedua, seksi 2, merespon kaidah. Ini jumlah soalnya 25 butir soal, dikerjakan dalam waktu 20 menit. Soal tertulis berupa kalimat yang direspon peserta dengan memilih opsi mengganti untuk bagian yang salah. Jadi beda
seksi 2, 3 ini sudah menjadi wacana tulis. Seksi 3 adalah membaca dengan 40 butir soal, waktunya 45 menit. Ini berupa wacana tulis yang berjumlah 5 wacana, setiap wacana terdiri atas 8 butir soal. Seksi 5 menulis 1 soal 30 menit. Soal tertulis berupa dalam wacana tulis 200 kata. Dan terakhir seksi 5 berbicara 1 butir soal 15 menit. Peserta ini merupakan soal tertulis berupa permintaan untuk mempresentasikan gambar, diagram, atau tabel ke dalam wacana lisan selama 5 menit dalam persiapan dan 10 menit dalam presentasi. Jadi ketika para peserta masuk seksi 5 ini, mereka disuruh presentasi dalam 10 menit. 5 menitnya persiapan. Dari seksi 1 sampai seksi 5 total 140 menit, 107 soal. Sementara kalau besok yang kita laksanakan itu adalah seksi 1 sampai 3, 105 butir soal dilakukan dalam waktu 95 menit. UKBI berbasis kertas 1 sampai 3 105 butir soal, sama UKBI berbasis komputer luring 1 sampai 3 105, sama berbaris daring 1 seksi 1 sampai 3 105 butir soal. UKBI adaptif berbasis internet, jumlah soalnya ini nanti bervariasi. Komputer akan menentukan butir soal yang tepat untuk peserta uji. Ini kalau berbasis kertas seperti ini. Ini menulis ya. Parameternya kita nilai isinya, alurnya, kosakatanya, dan kaidah bahasanya. Adapun nanti hasilnya Bapak Ibu, kita lihat skornya. Ini mulai skor tertinggi sampai terendah. Skor berat marginal 326 sampai 404. Kemudian skor semenjana 405, 481. Media 92, 577. Unggul 57. Pengalaman kami, kebetulan saya sebelum ini, saya baru 2 minggu Bapak Ibu ya, saya di Pak Lutfi. Suaranya hilang, Bapak. Sepertinya jaringan di tempat Pak Lutfi kurang bagus, Bapak Ibu. Ya, saya di Banten. Oh ya, itu sudah muncul. Pak Lutfi. Bapak, apakah dengar suara saya? Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu.
Sudah Pak. Ya, Jaringannya terputus ya Pak ya. ya. Ini Bapak, sekolah dasar itu kemampuannya adalah minimal marginal. Jadi kalau di sini kita lihat marginal nomor berapa sih? Oh, nomor 2. Jadi kalau terbatas tuh kami temukan waktu di Banten itu adalah para WNA yang masih baru, WNA yang baru belajar bahasa Indonesia itu. Jadi makanya di sini tertulis apa itu terbatas, atau peserta yang terlambat mengikuti kegiatan. Jadi kami berharap besok Bapak Ibu, adik-adik jangan terlambat mengikuti kegiatan karena itu mempengaruhi nanti nilainya gitu. Jadi kalau sekolah dasar, siswa sekolah dasar adalah marginal, kemudian sekolah menengah pertama adalah semenjana. Kami kemarin di Banten itu menguji, itu banyak yang dari SMP ini yang unggul itu banyak, bahkan ada yang satu sangat unggul itu. Kemudian sekolah menengah atas ini madya, standar kemahiran berbahasanya, kemudian perguruan tinggi unggul, pasca sarjana sangat unggul, kemudian guru bahasa Indonesia standarnya unggul, guru non bahasa Indonesia standarnya madya, dosen standarnya unggul, guru besar sangat unggul, kepala sekolah unggul, belajar di Indonesia, bekerja di Indonesia di bidang sosial ini untuk penutur asing, di bidang sosial pendidikan dan pendidikan madya, bekerja di Indonesia di bidang umum semenjana, akan menjadi warga negara Indonesia. Tentunya kita punya persyaratan, mereka harus standarnya unggul. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjut dengan diskusi. Itu saja, Bu Harini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Lutfi. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber yang kedua, Ibu Elvi Suyanti MPD. Beliau adalah tim UKBI di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, penanggung jawab soal UKBI seksi 1, yaitu seksi mendengarkan. Pada siang hari ini beliau akan menyampaikan teknis pelaksanaan uji coba UKBI dinamis tahap 5. Ibu Elvi, kami persilahkan. Baik, Mbak Harini, bisa dengar suara saya ya? Iya Mbak. Ibu, Bapak, adik-adik, anak-anak juga, ada Hairul Azam, Anam, Asmaini, ada Lutfi juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Mohon izin Pak Lutfi, saya akan berbagi tentang teknis pelaksanaan untuk esok hari. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam, tentunya rasa salut, tidak hanya bangga karena dalam situasi perang begini, perang dengan virus ya, dengan ini anak-anak, adik-adik, ibu bapak semua sudah bersedia hadir untuk memenuhi undangan kami, karena memang buah simalakama untuk kami harus dilaksanakan. Nah, kami harus berpikir bagaimana caranya agar pelaksanaan ini tidak tetapi dalam kondisi sekarang tentu amat sangat tidak mungkin dan menyalahi aturan. Jangan sampai nanti kita malah menyebabkan orang lain sakit misalnya. Nah, di samping itu, selain itu saya juga
menyampaikan nanti nama Bapak Ibu anak-anak semua akan tercatat sebagai pelaku sejarah, karena ini pertama kali kami menguji cobakan untuk perubahan tes dari yang namanya tadi sudah dijelaskan Pak Lutfi, ada berbasis kertas, komputer dan internet. Nah sekarang berbasis adaptif namanya. Nanti saya singgung sedikit tentang itu. Kalau dulu itu sama semua 105 butir soal yang diujikan. Misalnya ada 88 orang di sini ikut UKBI, nah itu sama semua butirnya 105. Nah untuk adaptif nanti, nah setiap kita pasti berbeda-beda kemampuannya. Ada yang kemampuannya tinggi, ada yang sedang. Nah itu akan berbeda-beda soal yang diberikan, bergantung nanti. Nah itu yang sedang kami kembangkan. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu anak-anak semua, adik-adik sudah bersedia menjadi responden kami. Mohon tentu dikerjakan dengan serius, sekalipun mungkin ada yang sulit, terutama untuk anak-anak kita di SD. Ini soalnya saya dengar kemarin ada di balai lain sampai menangis mengerjakannya. Saya bukan menakut-nakuti ya, jadi mungkin karena ini kok nggak selesai gitu. Nah jadi mohon dikerjakan saja sebisanya, karena nanti setiap butir itu punya karakteristik masing, dan itu yang harus kami lihat. Tentu kemampuan seperti yang sudah dijelaskan Pak Lutfi juga, SD dan SMP tentu berbeda nanti ininya dari segi jumlah butir. Oleh sebab itu ini pertama kali kami melibatkan responden SD, SMP dan SMA. Tentu dalam masa yang sulit juga gitu. Baik, itu sekadar ini Ibu Bapak, anak-anak adik semua, latar belakang pelaksanaan ini. Oh suara saya terlalu kecil ya? Enggak, Ibu sudah cukup. Ya, sudah cukup baik. Ada yang mengatakan kecil gitu. Nah, jadi itu latar belakang kami, mengapa kami harus melibatkan SD, SMP dan SMA. Kami harus melihat karakteristik setiap jenjang gitu. Nah, nanti akan digunakan pada tahun 2001 depan nanti di. Baik, saya masuk ke tayangan ini kita, tayangan teknis bagaimana kegiatan kita besok akan berlangsung. Saya akan bagikan tayangan ini teknis pelaksanaan uji coba esok hari. Nah, Ibu Bapak, adik-adik, anak-anak yang kami memang ini kan 100 orang, menarget 100 orang. Akan tetapi setiap daerah, setiap wilayah, kondisi saat ini tentu berbeda-beda. Nah itu silakan disesuaikan. Jadi kita bisa mungkin ada yang bisa 100, ada yang kurang, tidak permasalahkan itu. Jadi kita lihat besok bagaimana di Kalimantan Selatan. Nah yang dari 100 itu dibagi menjadi 10 kelompok pengujian, sehingga kami harapkan tidak menumpuk pesertanya pada sesi-sesi tertentu tersebut. Nah, sebelum ujian apa yang akan kita perhatikan? Peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum jadwal ujian. Misalnya besok anak-anak SD pukul 8, harapannya setengah 8 atau 8 kurang 15 itu sudah di lokasi, sudah di balai bahasa. Jadi kita bisa mengisi daftar hadir bergantian, jadi masih punya waktu. Kemudian untuk baju, karena sebagian besar di seluruh wilayah Indonesia masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, sekolah jarak jauh. Jadi untuk pakaian juga nanti mungkin teman panitia balai yang akan menjawab boleh atau tidak menggunakan seragam. Kalau tidak boleh, dan karena masih kondisi seperti sekarang, akan menggunakan bebas aktif. Nah, selanjutnya untuk protokol tetap kesehatan, kita wajib memakai masker. Pakai masker seperti halnya kita pakai baju dan celana sekarang itu. Jadi masker itu setiap rumah itu wajib kita pakai. Itu tentu untuk melindungi diri kita dan melindungi orang lain juga.
Kemudian cuci tangan sebelum masuki ruangan, sebelum dan sesudah. Saya rasa juga panitia sudah mengantisipasi untuk pergantian setiap sesi itu ada steril ruangan mungkin ya, disemprot desinfektan mungkin, kemudian komputer yang dipakai bergantian itu juga bisa dibersihkan dulu gitu. Jadi itu sudah harus kita perhatikan protokol kesehatan tersebut dalam kondisi apalagi dalam kondisi sekarang. Kemudian peserta dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan semua hari ini sehat, selanjutnya sampai nanti kita terbebas dari segala macam penyakit, terutama yang sekarang yang lagi sekarang. Itu untuk persiapan. Nah, ini untuk pelindung diri, pakai masker, kemudian sarung tangan, itu bisa menggunakan sarung tangan plastik seperti ini, atau seperti sarung tangan yang biasa dipakai dokter, yang seperti karet. Kemudian kalau ada alat pelindung diri bisa dipakai, alat pelindung wajah itu bisa dipakai. Nah, nanti juga bisa minta bantuan teman-teman panitia apakah fasilitas komputer atau laptop sudah tersedia di balai atau bagaimana, karena kita berjauhan, jadi kami juga tidak bisa memantau secara langsung tentu, dan kita hanya bisa dapat informasi melalui virtual ini. Selanjutnya proses pengujian. Nah, peserta mengisi kelengkapan administrasinya untuk daftar hadir itu ada 2, ada yang manual dan ada yang melalui tautan. Nah, pertemuan hari ini juga ada tautannya, ada daftar hadir tautan. Jadi mohon jangan lupa untuk diisi. Kemudian, nah ini daftar hadir tautan itu bisa dibuka di jendela ya, di jendela yang satu jendela untuk ujian, untuk uji coba, yang satu untuk daftar hadir. Nah, itu bisa dikondisikan oleh panitia besok. Kemudian setelah peserta masuk ke ruangan, peserta diminta mengecek alat ini, komputer atau laptop, kemudian penguat pendengaran seperti yang saya pakai seperti ini, yang teman-teman atau adik-adik anak-anak pakai untuk terutama ini berguna untuk seksi 1 pengujian ujian dengaran, karena setiap orang nanti akan berbeda mulainya. Ya, per sekian detik itu biasanya akan berbeda. Jadi perbedaan itu akan, kalau tidak menggunakan headset seperti ini, tentu akan mengganggu teman-teman di sebelah gitu. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Nah, ini peserta sebagai ini uji coba tentu ada pintu masuknya nanti. Nah, pintu masuk untuk peserta ini nanti akan dibagikan oleh panitia, bisa esok hari menjelang masuk ruangan atau ditempel di meja. Nah, silakan saja. Nah, peserta masuk ke laman uji coba UKBI melalui alamat ini. Ada alamatnya. Kemudian sebelum masuk ke menu pengujian, silakan coba terlebih dahulu suara dengan menekan tombol klik untuk tes suara. Nah, di sini ada tombol klik untuk tes suara. Nah, kalau ini tekan di dalam aplikasi, ini akan terdengar suara musik sekitar sekian detik. Gitu. Nah, kalau itu sudah terdengar dengan baik, artinya aplikasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian jika suara telah terdengar, silakan klik tombol masuk yang ada di sudut sebelah kanan. Setelah menekan tombol masuk, peserta akan sampai pada menu login. Nah, di sini ada masuk. Nah, setelah menekan tombol masuk, ada muncul nomor dan kata sandi, ada kotaknya. Nah, itu masukkan di sana. Setelah memasukkan nomor itu akan muncul seperti ini. Ada konfirmasi, selamat datang, kemudian klik mulai. Nah, ini artinya peserta sudah benar, sudah memasukkan nomor dan sandi dengan benar. Jadi bisa mulai ujian. Nah, kalau ada nomor yang misalnya tidak bisa masuk, ada kata sandi yang tidak bisa, misalnya bisa dikonfirmasi lagi, mungkin terbalik angkanya atau huruf besar huruf kecil itu berpengaruh. Jadi, serta memasukkan nomor peserta dan kata sandi ke kolom login.
berikut adalah menu tampilan sebelum memulai ujian. Klik mulai untuk memulai ujian. Nah, ini setelah muncul ini bisa diklik mulai. Nah, karena besok itu setelah klik mulai, ini Ibu Bapak, adik-adik, anak-anak semua akan langsung ke pengujian, tidak ada simulasi. Mungkin bagi yang belum pernah mengikuti UKBI akan merasa bertanya-tanya ini seperti apa tesnya gitu. Nah, untuk menghindari itu, setelah pertemuan kita ini, saya mohon Ibu Bapak bisa masuk ke laman Badan Bahasa, bisa saya bantu ini. Saya ini kan nanti saya kopikan tautannya, atau hari ini bisa bantu kopikan halamat UKBI di Badan Bahasa. Nah, nanti bisa mencoba simulasi di sana. Ada simulasi. Memang masih menggunakan laptop atau komputer, tidak bisa menggunakan HP. Jadi ada simulasi, bisa dicoba setelah ini, sehingga besok ketika duduk di depan komputer sudah tahu, sudah punya gambaran bagaimana tes kita akan berlangsung. Nah, setelah masuk, setelah mulai, nah, yang akan diujikan itu besok, ini juga sudah dipaparkan oleh Pak Lutfi, sesi 1, 2, dan 3. Ini pilihan ganda A, B, C, atau D. Jadi untuk menulis dan berbicara itu tidak diujikan, karena itu memerlukan perlakuan khusus untuk uji cobanya. Harus, apalagi untuk seksi kelima berbicara, itu harus orang per orang direkam apa yang disampaikan. Sesi 1 mendengarkan, sesi 2 respon kaidah, sesi 3 membaca. Itu yang akan kita uji cobakan esok hari. Nah, setelah selesai, jika peserta sudah selesai mengerjakan soal uji coba, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sesi ketiga berakhir di sini. Nah, kalau sudah muncul kotak dialog seperti ini, bisa langsung ke penskoran. Nah, nanti peserta setelah selesai ujian itu bisa mengetahui skor dia langsung setelah ujian. Karena pilihan ganda A, B, C, atau D, jadi mudah membuat perhitungannya, sehingga kalau menjawabnya sesuai dengan kunci tentu akan otomatis dihitung benar oleh sistem. Kalau salah akan dihitung salah gitu. Nah, kalau untuk sesi 4 dan 5 tentu tidak bisa dibuatkan seperti ini, karena harus dinilai berbagai aspeknya, ada tata bahasa, ada jumlah kata, ada macam-macam yang dinilai untuk sesi 4 dan 5. Jadi besok langsung mengetahui masing-masing bisa mengetahui skor yang diperoleh setelah uji coba. Setelah itu apalagi, nah setelah selesai tentu peserta bisa meninggalkan ruangan pengujian, menyelesaikan administrasi, mungkin ada daftar hadir yang belum, biodata, kemudian ada tentu juga ada konsumsi yang disiapkan dan pengganti transport. Jadi bisa diselesaikan setelah ujian. Kemudian karena ini rahasia negara, tentu kita juga punya kewajiban bersama menjaga kita tidak menyebarluaskannya dalam bentuk apapun. Karena mungkin saja ada yang membawa telepon genggam untuk mengisi daftar hadir mungkin di tempat duduk, tapi sebaiknya panitia sudah menyiapkan di jendela yang satu itu untuk daftar hadir. Jadi telepon genggam, tas bisa disimpan di depan. Mungkin kalau sekiranya ruang di labor bahasa mejanya hanya untuk perangkat, tentu mengganggu peserta nanti. Jadi bisa ditempatkan di depan. Kemudian, nah ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Lutfi. Ini mengapa kami melibatkan SD, SMP, SMA, seperti tadi sudah saya singgung sedikit.
perkembangan tes sekarang, Bapak Ibu, adik-adik anak semua juga akan menjadi pelaku sejarah. Saya sampaikan tadi mengapa itu. Nah, selama ini KBI itu entah apapun medianya, kertas atau komputernya luring atau daring, LAN atau internet kata orang, itu jumlah soalnya sama semua, sampai 105 butir soal. Nah, untuk saat ini berdasarkan teori tes terakhir yang termutakhir, setiap kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi misalnya saya setelah diberikan 50 butir soal itu kemampuan saya stabil misalnya, hanya di sedang saja. Nah, kemudian diberikan ke Mbak Harini misalnya sampai 175 butir soal itu masih naik kemampuannya menjawab soal. Nah, tentu kemampuan saya dan Mbak Harini nanti akan dihitung oleh komputer berdasarkan soal yang ada. Oh, ini masih bisa lanjut sampai 100 butir misalnya. Kalau saya sudah stop saja di 80 misalnya. Nah, jadi itu yang kami kembangkan, yang dikembangkan oleh UKBI untuk terakhir ini. Jadi itu sebabnya mengapa kami harus memotret kemampuan SD, memotret kemampuan SMP, SMA, dan berbagai jenjang dan berbagai profesi. Jadi untuk melihat setiap butir itu pasti punya karakteristik. Nah, sekalipun semua orang bisa menjawab 80 benar dari 105, pasti akan berbeda-beda posisi butirnya. Mungkin dari segi jumlah sama-sama 80 benar. Tapi setelah dilihat satu persatu, mungkin saya benarnya di nomor 10, Mbak Harini di nomor 11 misalnya. Nah, itu artinya menunjukkan setiap butir itu punya karakteristik berbeda untuk setiap orang. Nah, itu yang dikembangkan sekarang. Dan ya itu semua bersamaan, ini harus segera kami laksanakan. Seperti Bu Asma Lakama tadi saya sampaikan, harus segera hasil ini segera diminta. Kalau bisa 2001 itu sudah bisa dipakai. Nah, tentu kami juga harus berburu waktu untuk mengembangkan aplikasi yang baru untuk adaptif ini, sekaligus juga harus memotret butirnya. Jadi ini dilaksanakan memang secara maraton hampir 2 bulan ini. Nah, ini tahap kelima, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Harini. Nah, Pak Lutfi dulu kami bertemu di Banten tahap pertama dulu. Jadi beliau sudah yang kedua kali menghadapi ini. Nah, itu Ibu, Bapak, adik-adik, anak-anak semua latar belakang mengapa ini harus segera dilaksanakan. Dan kami tentu harus mencari cara bagaimana yang 100 orang ini tidak menumpuk. Jadi dibagi menjadi 4 hari pengujian, dan itu diminta 10-10. Itu pun maksimal 10 kalau memungkinkan. Kalau tidak ya tidak masalah. Jadi berbeda-beda lokasi, berbeda-beda karakteristik untuk pengujian sekarang. Nah, kalau pada hari biasa, nah ini bisa kita lakukan sekaligus gitu. Mungkin di Banjarbaru ada hotel besar yang bisa menampung 150 orang ya, kita bisa sekaligus ujian di sana. Nah, untuk soal mungkin ada yang bertanya, soal juga itu diberikan sama semuanya untuk SD sampai semua profesi. Nah, tentu itu kami ada maksudnya juga, karena setiap butir itu pasti punya karakteristik dan kami harus potret itu. Sebab itu sama semua diberikan ke semua peserta gitu. Baik, itu sedikit tentang tata cara pelaksanaan esok hari. Jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, kita masih mempunyai banyak waktu. Baik, kalau begitu saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan Mbak Arini. Terima kasih atas perhatian Ibu, Bapak, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Elvi. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan Bapak, Ibu, dan adik-adik untuk mengisi daftar hadir acara kita saat ini. Tautan daftar hadir sudah kami sediakan di kolom chat, silahkan dibuka. Dan selain itu, setelah acara ini selesai, Bapak, Ibu, dan adik-adik juga bisa mengunduh
simulasi ujian terlebih dahulu sebagai gambaran seperti apa bentuk ujiannya besok. Jadi sudah tidak kaget lagi, sudah paham besok tuh bentuknya seperti ini gitu. Tautannya juga sudah saya share di chat ya. Tinggal diklik saja langsung bisa. Nanti bisa diunduh simulasi ujiannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah seksi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu dan adik-adik yang ingin bertanya, baik itu bertanya tentang UKBI maupun tentang teknis pelaksanaan tes atau uji coba besok, bisa bertanya langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Nanti bisa kami bantu buka pelantangnya, atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan saya akan bantu bacakan untuk dijawab oleh narasumber. Baik, silakan ada yang ingin bertanya. Saya sudah buka juga pelantangnya untuk peserta yang ingin bertanya. Silahkan Pak M. Taufik ya, ini Pak M. Taufik sudah mengangkat tangannya. Silahkan Bapak. Nunjuk tangan. Pak Taufik. Oh, belum ada ya. Saya bacakan saja. Ini di chat sudah ada pertanyaan dari Pak Jamal Syarif. Izin bertanya untuk Pak Lutfi. 1. Apakah memungkinkan ada lembaga lagi yang ikut serta melaksanakan tes UKBI ini, baik daring maupun luring? Jika memungkinkan, tolong sampaikan mekanismenya. Baik, Pak Lutfi bisa dibantu jawab. Pak Lutfi, silakan. Ya, terima kasih. Tapi sebenarnya ini yang berhak menjawab adalah Bu Elvi ini. Bu Elvi dari Badan bagaimana mekanismenya sebuah lembaga selain Balai Bahasa ini bisa memungkinkan untuk mengadakan tes UKBI. Mungkin Bu Elvi yang bisa menjawab. Bu Elvi. Baik, silakan. Baik, Pak Lutfi, Pak siapa yang bertanya? Pak Jamal Syarif. Pak Jamal Syarif ya. Baik Pak, memang untuk pengujian, jadi kami menyebutnya TUKBI ya, tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah itu memungkinkan dilaksanakan tentu tidak hanya di Balai. Satu Kalimantan Selatan tentu banyak kabupaten. Tidak mungkin misalnya orang yang di kabupaten terjauh, apa Pak di Kalsel, Tabalong mungkin ya, atau apa mungkin, saya tidak begitu, belum ini hafal kabupaten-kabupaten. Nah, itu tentu untuk memudahkan peserta, kita bisa bekerja sama dengan berbagai, mungkin di kabupaten itu ada universitas, dan bisa menjadi tempat TUKBI, tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, mekanismenya itu Bapak bisa bersurat nanti. Nah, tapi sebelum saya teruskan, ini ada perubahan kepengurusan UKBI nanti Pak. Nah, untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya, nah untuk tahun 2020 UKBI itu masih ditangani oleh 2 pusat. Yang pertama untuk pengujian seperti yang terkait pertanyaan Bapak, untuk tempat pelaksanaan tes itu ditangani oleh pusat pembinaan. Nah, kami yang pelaksana sekarang uji coba ini untuk lebih pada pengembangan materi itu berada di pusat pengembangan dan pelindungan. Nah, lebih jelasnya itu bisa nanti saya bantu tanyakan ke pusat pembinaan. Nah, di samping itu juga tahun 2021 kami sudah akan bergabung kembali di dalam ketika akan mengurus, ada perubahan memang di dalam struktur di Badan Bahasa Bapak Jam. Jadi kalau memang Bapak berniat misalnya untuk menjadi lembaga TUKBI, itu bisa ke pusat pembinaan, bisa bersurat, nanti bisa mengajukan. Bapak bisa nanti melalui teman-teman di Balai Bahasa Kalimantan Selatan untuk menanyakan itu, dan nanti saya inikan juga di pusat pembinaan. Nah, lebih detail tentu teknisnya saya tidak bisa menjawab sekarang, tapi saya bisa memberikan gambaran perubahan karena dilihat tidak efektif juga
karena perbedaan pengurusan ya, yang menangani, yang satu pengujian di pusat pembinaan, untuk dapurnya yang membuat soal di pusat pengembangan. Nah, untuk itu nanti akan dijadikan dijadikan satu rumah. Nah, kalau sudah bersatu tentu saya mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan ini mekanismenya. Kalau sekarang saya belum bisa menjawab, dan nanti pertanyaan Bapak akan saya teruskan ke pusat pembinaan, atau Bapak juga bisa menyimpan nomor kontak teman-teman di Balai Bahasa Kalimantan Selatan dulu. Itu ya Pak Jamal. Tapi itu ada beberapa lembaga yang sudah mengajukan ini untuk menjadi TUKBI selain balai kantor tentunya. Itu Bapak, saya pasti tidak memuaskan, tapi mohon maaf daripada saya salah menjawab. Jadi nanti saya tunda dulu jawaban untuk Bapak. Ya, Mbak Harini. Bu Elvi. Ya. Masih ada lagi sudah bisa. Baik, silakan. Kalau untuk materi boleh nanti saya jawab. Saya pengembangan materi mudah-mudahan saya bisa bantu jawab. Tapi untuk pelaksanaan pengujian saya ini karena perbedaan itu Pak, perbedaan payung. Iya. Bu, Assalamualaikum. Mas sebentar, Pak Agus. Iya. Ini ada pertanyaan dulu dari Pak Jamal, belum selesai dibacakan tadi. Mohon maaf sebentar ya Pak Agus. Ini Pak Jamal masih bertanya, untuk Ibu Elvi bolehkah bawa laptop sendiri? Yang kedua, apakah peserta dapat sertifikat UKBI? Yang ketiga, mengapa tes menulis dan berbicara tidak diujikan? Yang keempat, nomor peserta dan sandi kapan dibaginya? Silakan Bu Elvi, mungkin ini bisa dibantu teman panitia dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan juga ya Bu Elvi ya? Iya, baik. Untuk membawa laptop sendiri nanti bisa dibantu oleh Pak. Karena ada 4 halaman di sini, mungkin ada Pak Samsudin, ada Pak Zaini yang bisa bantu menjawab. Saya rasa boleh saja gitu kalau membawa perangkat sendiri. Kemudian apakah peserta mendapat sertifikat? Yang diberikan itu surat keterangan, bukan sertifikat. Nah, kalau diberikan sertifikat nanti di pengujian yang sesungguhnya UKBI standar itu sertifikat juga namanya. Nanti jadi malah tidak bisa dibedakan antara pengujian dan uji coba nanti. Jadi kami beri surat keterangan yang menjelaskan juga ada skornya. Tapi mohon kesabaran Ibu Bapak, mungkin akan lama menerimanya. Kami selesaikan ini dulu, kemudian kami rekap hasil baru dibuat surat keterangan tersebut. Jadi mohon bersabar karena kami masih melaksanakan ini beberapa tahap lagi. Kemudian mengapa tes menulis dan berbicara tidak diujikan? Ya, karena yang akan dilihat karakteristik pertama itu adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 itu tidak butir A, B, C, tidak, tapi satu topik misalnya. Diberikan satu topik ke peserta, kemudian peserta diminta menjelaskan itu dalam wacana tulis atau wacana lisan. Jadi diminta bercerita dalam menguraikan topik tersebut dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk lisan, sehingga itu memerlukan dalam pengoreksian pun itu memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi itu sebabnya itu tidak diberikan pada saat ini, dan aplikasinya pun itu aplikasi yang berbeda. Nah, untuk sekarang yang sangat mendesak kami lakukan adalah untuk melihat karakteristik butir-butir soal pilihan ganda. Jadi belum pada menulis dan berbicara. Kemudian nomor peserta akan dibagi. Nah, ini juga disebut oleh Nitya. Mungkin saja besok saat mengisi daftar hadir, mungkin saja sudah ditempel di depan komputer masing-masing. Nah, itu bagaimana mekanismenya? Bisa dibantu oleh teman-teman Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Siapa yang hadir di sini? Apakah ada Pak Samsudin, Pak Yoga, atau Pak Zaini? Saya cari ke belakang dulu ya, Ibu dan Bapak. Mungkin teman-teman bisa bersuara. Ya, Sampang saya belum menemukannya. Ya, sampang saya belum menemukan nama. Ya, ada Pak Samsudin. Ada ya.
Saya belum melihat. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Samsudin dari Balai Bahasa. Iya, ada Pak Samsudin. Gimana Ibu? Ya, silakan Pak, mohon bantu menjawab tentang bolehkah membawa laptop sendiri, kemudian nomor peserta kapan dibagikan. Dan nanti Untuk nomor sandi nanti besok sebelum peserta masuk ke ruangan, mungkin kami bagikan satu persatu. Di sana juga ada sudah komputer dan laptop sudah kami sediakan. Itu ada nomornya nanti. Jadi peserta itu tidak lagi nanti memilih di mana komputernya, di mana laptopnya, udah ada nomor-nomornya, Bu. Di kata sandi itu di nomor sandi sama di kode itu sudah kami cantumkan nomornya. Kemudian untuk teman-teman yang peserta juga kemarin sudah kami beritahu untuk pakaian bebas tapi sopan dan rapi. Jadi besok untuk Bapak Ibu peserta sudah tinggal hadir dengan pakaian yang bebas tapi sopan dan rapi. Terus nanti ada disediakan laptop sama kodenya, jadi tinggal tes saja, tidak perlu membawa laptop sendiri. Begitu ya Pak Samsudin ya Pak ya? Ya, baik. Terima kasih Pak Samsudin. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Agus Yulianto tadi mau bertanya, silakan Pak Agus. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab sebagian besar oleh Pak Sam. Ya. Tadi mau tanya, apakah itu tes secara manual atau secara daring gitu? Ternyata secara daring kan? Iya betul. Nah, pertanyaan saya selanjutnya itu, kalau untuk siswa SD apakah daring juga? Karena untuk siswa SD ini kan relatif lebih susah mengoperasionalkan, Bu. Malu mana SD itu. Kalau misalnya dia tetap mengoperasionalkan daring, apakah ada kebijakan dari panitia untuk didampingi sama orang yang lebih tua gitu? Kalau dia agak kesulitan, itu aja Bu. Mungkin karena takutnya tuh gara-gara kendala teknis, jadi hasil ujiannya itu terpengaruh oleh teknis tadi gitu. Baik. Itu aja Bu. Baik Pak, terima kasih Pak Agus. Mungkin Pak Samsudin bisa bantu jawab lagi. Silakan Pak Samsudin. Baik Ibu, ini mengenai pertanyaan menjawabnya pakai daring ya Bu? Ya, untuk siswa SD apakah juga pakai daring? Terus kalau iya, apakah ada kebijakan untuk dibantukan oleh yang... Ini ada Pak Jaini Bu yang akan menjelaskan nih. Pak Jaini. Ya. Oh ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Untuk uji coba ini sama antara siswa SD sampai dosen itu sama. Kemudian di situ nanti akan kami pandu sebelum pelaksanaan, nanti jangan khawatir, asalkan mereka sudah bisa mengenal HP Android ataupun komputer, insya Allah mereka bisa mengerjakannya. Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Zaini. Ya begitu ya Pak Agus, jadi anak-anak besok akan dipandu oleh teman-teman dari Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Iya, terima kasih Bu atas infonya. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Yang bertanya langsung mungkin belum ada. Kalau begitu kalau belum ada saya bacakan di chat lagi. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Syakir ya. Assalamualaikum, apakah Balai Bahasa menyediakan pelatihan tips dan trik pra UKBI baik itu sekolah ataupun perguruan tinggi? Bisa dijawab oleh Bu Elvi mungkin nanti? Ya, baik. Langsung dijawab. Ya, baik. Secara etika, kami yang mengembangkan itu tidak baik juga memberikan pelatihan. Nah, itu secara etika, dan memang kita hanya diberi Balai Bahasa hanya
menjadi tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya ada yang berniat seperti membuka kursus seperti peningkatan skor TOEFL gitu ya, nah itu bisa dilakukan oleh balai bahasa penyelenggaranya. Nah, nanti kalau kami juga yang menyelenggarakannya, pasti konflik kepentingannya itu akan besar. Bagaimana mungkin saja nanti tanpa sengaja kami akan bocorkan soal yang standar misalnya. Jadi untuk secara etika, secara keilmuan itu tidak bisa kami lakukan kursus